masukkan seperti ini. Sama untuk gambar captcha di sini, misalkan siswa-siswi Bapak Ibu itu kesulitan untuk membaca atau memahaminya, bisa diklik 1 kali untuk menggantinya seperti itu. Misalkan sudah terlihat dengan jelas, bisa diketikkan sesuai dengan huruf yang terlihat seperti itu. Bisa diklik masuk. Nah, ini. Nah, ini tampilan ketika siswa-siswi Bapak Ibu itu sudah berhasil login, itu siswa-siswi Bapak Ibu itu harus mengisi biodata siswanya terlebih dahulu. Misalkan email di sini. Nah, pastikan untuk email di sini untuk formatnya benar ya Bapak Ibu. Tidak ada spasi ataupun tidak ada format emailnya itu benar. Misalkan nama, kemudian misalkan Gmail ataupun yang lain seperti ini .com. Nah, jangan sampai ada spasi seperti ini di akhir ataupun di awal. Itu formatnya menjadi salah ya Bapak Ibu. Nah, itu mohon diperhatikan untuk emailnya agar untuk yang di depan ataupun belakang ataupun di antara nama email ini tidak ada spasinya. Kemudian untuk formatnya format email yang benar gitu. Lalu untuk nomor HP bisa diketikkan sesuai dengan nomor HP siswa masing-masing. Seperti ini. Untuk alamat sosmed, Facebook ataupun Instagram bisa dikosongkan. Lalu tahun kelulusan bisa dipilih. Tahun kelulusannya tahun berapa? Misalkan tahun 2022 ini. Lalu simpan. Nah, ini halaman awal untuk siswanya Bapak Ibu, untuk mengerjakan siswanya. Di sini ada menu beranda, fitur, PTN, logout, kemudian di bawah ini ada misalkan ada siswanya yang namanya salah atau namanya kurang benar, itu bisa diklik edit profile di sini untuk bisa jadi siswa-siswi Bapak Ibu bisa mengganti namanya itu. Kemudian ini paket trial di sini lah. Di sini misalkan siswa-siswi Bapak Ibu ingin memulai bisa langsung klik mulai di sini. Untuk status progresnya bisa dilihat di sini. Kemudian ada video favorit, misalkan di sini ada video mengenai protokol COVID-19 untuk UTBK tahun 2020, sosialisasi SNMPTN dan SBMPTN oleh LTMPT, kiat sukses masuk PTN pilihan, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga sediakan untuk bonus dan fasilitas, yaitu bank soal. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu setelah pelaksanaan ini bisa login ataupun bisa mengunjungi alamat UTBK itu brand ini. Jadi siswa-siswa Bapak Ibu bisa mendownload ataupun bisa mengunduh bank soal untuk latihannya seperti itu. Lalu di bawah ini ada peringkat mulai dari Saintek maupun Sosum seperti itu. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu, bisa diklik mulai di sini. Nah, lalu ada pilihan kelompok ujinya. Nah, saya tekankan Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan ke siswa-siswi Bapak Ibu untuk kelompok uji ini itu tidak mengikuti jurusan yang di sekolah, misalkan IPA, IPS ataupun yang lainnya. Untuk kelompok uji di sini itu mengikuti jurusan yang akan dipilih siswa. Misalkan siswa-siswi Bapak Ibu itu tidak mengetahui jurusan yang ingin ditujunya itu masuk ke kelompok mana, Saintek ataupun Sosum, itu Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswi Bapak Ibu sebelum pelaksanaan itu bisa menuju ke menu PTN di sini. Nah, di sini jadi siswa-siswi Bapak Ibu itu bisa mengecek misalkan saya ingin menuju ke Universitas Pajajaran di sini. Bisa diklik prodinya. Nah, itu jadi siswa-siswi Bapak Ibu itu bisa mengetahui misalkan kedokteran itu masuk ke kelompok studi mana, apakah Saintek ataupun Sosum. Ternyata kedokteran itu masuk ke Saintek seperti itu. Lalu saya ingin masuk ke manajemen itu masuk ke kelompok mana, misalkan ke Sosum seperti ini.
Nah, manajemen di sini. Nah, jadi siswa-siswi Bapak Ibu sebelum pelaksanaan itu bisa mengunjungi PTN ini untuk mengetahui apakah program studinya itu masuk ke kelompok mana, misalkan Saintek ataupun Sosum seperti itu. Dan juga misalkan siswa-siswi Bapak Ibu itu masih bingung ingin menuju ataupun ingin masuk ke jurusan mana, di universitas mana, itu misalkan masih bingung, itu bisa menuju ke daftar PTN di sini agar siswa-siswi Bapak Ibu itu bisa mengukuhkan lagi minatnya ke universitas ataupun program studi yang ingin ditujunya seperti itu. Jadi sebelum pelaksanaan bisa menuju ke PTN ini. Nah, misalkan Bapak Ibu, misalkan siswa-siswi Bapak Ibu itu sudah yakin dan tahu mulai dari kelompok ujinya, universitasnya, dan jurusannya, itu bisa langsung klik mulai saja di sini. Lalu dipilih misalkan, tadi saya yang pertama itu misalkan kedokteran. Nah, jadi siswa harus memilih Saintek di sini. Misalkan manajemen, ataupun bisa memilih Sosum. Lalu bagaimana kalau campuran ini? Nah, untuk campuran ini untuk siswa-siswi yang memilih dari kedua kelompok uji ini. Misalkan yang pertama itu kedokteran, yaitu di Saintek, dan pilihan kedua itu di manajemen ataupun Sosum. Maka siswa-siswi tersebut harus memilih campuran seperti itu. Kalau misalkan pilihan pertama kedua itu berada di kelompok Saintek, maka harus memilih Saintek. Begitu pula di Sosum, misalkan pilihan pertama dan kedua itu berada di kelompok Sosum semuanya, bisa memilih Sosum. Misalkan salah satu Saintek, salah satu Sosum, itu harus memilih campuran. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin bisa disampaikan ke siswa-siswi Bapak Ibu. Seperti itu. Saya akan memilih campuran seperti ini. Pilih misalkan Universitas Indonesia, prodinya itu ilmu komputer. Kemudian saya ingin ke Pajajaran lagi. Nah, Pajajaran di sini. Pilihan prodinya misalkan ke manajemen. Nah, untuk Sosum. Seperti itu. Misalkan sudah benar pilihannya, bisa diklik simpan. Nah, di sini sebelum siswa-siswi Bapak Ibu memulai ataupun mengerjakan, itu bisa dibaca terlebih dahulu Bapak Ibu. Misalkan untuk penalaran umum ini, materi ujinya itu durasinya ada berapa menit, soalnya berapa menit, sehingga ketika siswa mengerjakan itu tidak kehabisan waktu. Seperti itu. Jadi mohon disampaikan ke siswa-siswi Bapak Ibu sebelum memulai pelaksanaan di sini, itu bisa dibaca terlebih dahulu untuk materi ujinya, ada berapa materi uji, butir soalnya ada berapa, dan durasinya berapa lama, seperti itu. Agar nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa mempersiapkan bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan seluruh soalnya tanpa kehabisan waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya mulai saja, diklik mulai di sini. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada di sini nama materinya apa, ini soalnya berapa, jumlah waktunya berapa, dan juga di kanan ini itu ada timer mundur ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, langsung saja saya persingkat waktu saja, sekilas saja materi selanjutnya. Nah, nanti misalkan ada berpindah ke materi selanjutnya, itu akan ada warning atau peringatan bahwa seluruh Anda akan masuk ke submateri selanjutnya dan tidak dapat kembali ke submateri sebelumnya. Jadi, ketika siswa-siswi Bapak Ibu itu ingin melanjutkan ke submateri selanjutnya, itu tidak bisa kembali lagi ke submateri sebelumnya. Jadi, mohon bisa disampaikan untuk misalkan masih ada waktu, itu bisa diteliti kembali sebelum melanjutkan ke submateri selanjutnya. Seperti itu. Misalkan sudah yakin dan ingin ke submateri selanjutnya, bisa diklik lanjutkan di sini. Nah, nanti akan berpindah ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada pemahaman bacaan dan menulis. Soalnya ada berapa, waktunya ada berapa, di sini ada timernya, seperti itu. Jadi setiap materi itu memiliki soal dan juga waktu yang berbeda-beda. Jadi mohon diperhatikan untuk soal dan juga waktunya ada berapa agar tidak kehilangan waktu terlalu banyak ataupun kehabisan waktu di tengah jalan ketika sedang mengerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan saja, langsung saja saya percepat seperti ini. Materi selanjutnya
ada warning, klik lanjutkan. Lalu di sini materi selanjutnya, klik lanjutkan. Nah, lalu ketika di submateri terakhir itu akan berubah menjadi selesai di sini. Nah, ketika diklik selesai itu terdapat warning juga. Seluruh submateri telah selesai. Anda dapat menyelesaikan ujian sekarang. Nah, ujian di sini adalah ujian TPS Bapak Ibu atau ujian tahap pertama. Nanti kan tadi kan ada 2 ya Bapak Ibu. Ada 3 maaf, ada tes TPS, TKBI dan juga TPA. Jadi ketika siswa-siswi Bapak Ibu sudah klik selesai ini itu baru menyelesaikan TPS dan TKBI, belum menyelesaikan TKA. Jadi jangan ketika siswa Bapak Ibu sudah mengklik selesai ujian ini dianggap itu sudah selesai, padahal belum Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu ketika saya klik selesai ujian itu ada proses upload mohon ditunggu. Jadi ketika sudah ingin berpindah ke materi selanjutnya, misalkan ke TKA, itu nanti akan ada proses uploadnya. Nah itu untuk lamanya proses upload itu menyesuaikan dengan kondisi internet masing-masing perangkat. Misalkan ada yang cepat atau yang agak lama itu. Nah, misalkan terlalu lama bisa di-refresh lalu bisa mencoba kembali untuk di-uploadnya seperti itu. Nah, di sini ada skor. Dan ini untuk skornya itu adalah skor dari TPS. Jadi bukan skor dari keseluruhan, hanya skor tes pertama saja. Nanti ada tes selanjutnya bisa diklik. Nah, di sini siswa harus mengerjakan tes TKA seperti itu. Bukan untuk skor tadi itu bukan skor seluruhnya, tapi hanya skor satu ujian saja. Nah, seperti itu. Jadi bukan ketika siswa sudah mengupload atau menyelesaikan TPS tadi, bukan berarti dia sudah selesai dalam pelaksanaan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Klik mulai. Untuk mulai TKA-nya, saya percepat saja. Di sini sama. Percepat saja. Ini. Nah, ini selesai. Selesaikan ujian. Proses upload mohon tunggu. Nah, seperti itu. Lalu bisa diklik mulai kembali. Oh ya, Bapak Ibu, saya perlihatkan untuk di halaman admin ya Bapak Ibu. Ketika pelaksanaan, ketika siswa sedang mengerjakan bisa menuju ke status peserta di sini. Nah, di sini ini akan berganti ya Bapak Ibu statusnya. Tadi atas nama pesertanya adalah BIUS, jurusan IPA, kelompok studi yang dipilih itu adalah campuran, statusnya